Nama saya Syatri Juliawan, NIM saya 1971650073 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama saya Gracia Weltia dari kelompok 13. NIM saya 1971650052. Nama saya Wendy Sitompul, NIM saya 1971650067. Coronavirus Disease 19 atau biasa disebut COVID-19 resmi dinyatakan WHO sebagai pandemik yang sangat berbahaya. Dan WHO meluncurkan berbagai anjuran atau pencegahan penularannya dengan cara yang pertama mencuci tangan dengan sabun air antiseptik yang berbahan alkohol jika tangan kita kotor atau dari berpergian dari luar rumah. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tujuannya tangan kita bisa saja terkontaminasi oleh virus-virus yang tidak bisa kita lihat. Dengan menggunakan tangan yang telah terkontaminasi virus itu, maka dapat memindahkan virus dari permukaan benda tersebut ke dalam tubuh. Yang ketiga ada jika sudah ada gejala batuk seperti batuk, demam, atau susah bernafas, segeralah cari bantuan medis. Tujuannya setiap kali demam atau batuk atau gejala-gejala tersebut muncul, itu bisa juga termasuk tanda-tanda orang yang terinfeksi, dan masih banyak lagi. Nah, pemerintah Indonesia juga resmi melakukan tindakan pencegahan pembatasan sosial berskala besar atau sering kita sebut sebagai PSBB di berbagai provinsi, kabupaten, dan daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta. Penerapan PSBB di wilayah Jakarta ini dimulai pada tanggal 10 April 2020. Nah, PSBB ini biasanya berlaku selama 14 hari setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Kesehatan, dan penerapan ini juga diterapkan di berbagai daerah, yang khususnya yang saya ingin bahas di daerah Provinsi Banten. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 membahas tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penanganan coronavirus disease 19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, pada tanggal 18 April hingga 3 Mei 2020, Provinsi Banten resmi melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Kota Tangerang Raya. Nah, Kota Tangerang Raya itu termasuk adalah Kota Tangerang di kawasan yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Kabupaten Tangerang. Dan Kabupaten Tangerang. Nah, Gubernur Banten mengatakan bahwa tujuan dari pembuatan Pergub ini adalah mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang sedang marak di Indonesia, dan ia berkata bahwa telah menerbitkan Pergub berikut SK Gubernur yang mengatur pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya. Nah, diharapkan penerapannya di ketiga wilayah tersebut dapat berjalan efektif. Itu ujar Wahidin Halim selaku Gubernur Banten. Nah, tetapi juga ada syarat-syarat yang harus dijalankan kalau ingin PSBB. Nah, syarat wilayah yang ingin melakukan PSBB, yang setiap wilayah, khususnya wilayah zona merah persebaran virus corona, dapat mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing daerah yang mengajukan PSBB. Hal ini sudah tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2002 Bab 2 Pasal 2, yaitu sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Nah, yang kedua, pelaksanaan PSBB ini pada bab 3 pasal 13 Permenkes nomor 9 tahun 2002 diterangkan bahwa PSBB akan melakukan pembatasan pada beberapa macam kegiatan masyarakat. Nah, melaksanakan PSBB tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan yang terakhir pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya, khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Nah, pengawasan PSBB ini selanjutnya pada bab 5 mengatur tentang pengawasan pelaksanaan PSBB. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui A. Yang pertama itu advokasi dan sosialisasi. B. Itu asistensi teknis, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Pergub Jakarta nomor 33 tahun 2020. Pergub ini diterbitkan oleh Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Pergub ini diatur agar seluruh masyarakat Jakarta tetap berada di rumah selama 14 hari. Hal itu demi menekan penyebaran virus corona. Apa saja aturan yang terdapat dalam Pergub nomor 31 ini? Prinsipnya semua usaha tidak boleh beroperasi kecuali usaha yang tertulis dalam pasal 10. Salah satu pengecualian usaha yang dibolehkan beroperasi adalah retail, food and beverage, perhotelan, konstruksi. Tapi mereka tetap memiliki aturannya juga. Pertama ada retail, salah satu usaha pengecualian yang diperbolehkan beroperasi adalah usaha kebutuhan sehari-hari, pasal 14 ayat 2. Apa saja retail yang diperbolehkan beroperasi? Yang pertama itu ada pasar rakyat, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko khusus baik diri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan mall atau toko warung, kelontong. Yang kedua ada jasa binatu atau laundry. Apa saja syarat beroperasinya? Tertulis dalam pasal 14 ayat 3. Yang pertama itu utamakan online dan delivery. Yang kedua, harga tidak boleh naik. Yang ketiga, disinfeksi toko secara berkala. Yang keempat, screening suhu karyawan dan pengunjung. Yang kelima, karyawan harus sehat dalam artian tidak demam ringan atau sakit. Yang keenam, physical distancing. Yang ketujuh, pakaian karyawan standar sesuai K3. Yang terakhir, sediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua itu ada food and beverage. Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran, rumah makan, atau usaha sejenis yang memiliki kewajiban untuk pertama, membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung atau take away melalui pemesanan secara daring dan atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar. Yang kedua, menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 meter antar pelanggan. Yang ketiga, menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan. Yang keempat, menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan atau penjepit makanan, minimal kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses penyiapan, pengolahan, penyajian. Yang kelima, memastikan kecukupan proses pemanasan dan pengolahan makanan sesuai standar. Yang keenam, melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan. Yang ketujuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai. Yang ke-8, melarang kerja karyawan yang sakit dan menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, sesak nafas. Yang terakhir, mengharuskan bagi penjama makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang ketiga ada perhotelan. Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib
Yang pertama, menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar atau room service. Yang ketiga, meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang di dalam area hotel. Yang keempat, melarang tamu yang sakit dan atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas untuk masuk hotel. Yang terakhir, mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, konstruksi. Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada dalam kawasan proyek. Yang kedua, pemilik dan atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib. Yang pertama, menunjukkan penanggung jawab dan pelaksana pencegahan COVID-19 di kawasan proyek. Yang kedua, membatasi interaksi hanya dilakukan dari dalam kawasan proyek. Yang ketiga, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek. Yang keempat, menyediakan ruangan kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai. Yang kelima, melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu tubuh di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja. Yang keenam, menyampaikan penjelasan, anjuran kampanye, promosi teknik pencegahan coronavirus atau COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk, dan melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek. Di dalam Pergub Jakarta nomor 33 ini juga ditulis sanksi bagi pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. VD Pasal 27 Pergub DKI nomor 33 tahun 2020. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. VD Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018. Latar belakang pertimbangan PP 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah bahwa penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bahwa dampak penyebaran COVID-19 ini telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PP 21 tahun 2020 memiliki dasar hukum tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236. Penjelasan umum tentang PP 21 tahun 2020. COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik sehingga perlu diperlakukan upaya penanggulangan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut orang, barang, dan atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa pembatasan sosial berskala besar. Coronavirus Disease 2019. COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan pemerintahan Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Coronavirus dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang perlu dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui liburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, atau pembatasan kegiatan tempat fasilitas umum. Kriteria penetapan pembatasan sosial berskala besar ini, jadi pembatasan sosial berskala besar ini bisa dilakukan kalau misalnya pertama, peningkatan signifikan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit penyebaran kasus. Yang kedua itu adalah dengan kasus pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan reverse transcription polymerase chain reaction. Nomor 3 itu adalah peningkatan jumlah kasus kematian secara bermakna. Nomor 4, kecepatan penyebaran virus di suatu wilayah. Itu bisa dibuktikan dengan pengamatan secara harian dan mingguan. Terjadinya transmisi lokal di suatu area menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain. Selanjutnya itu pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan masa inkubasi terpanjang itu 14 hari. Nah, masa pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan tuh pertama itu libur sekolah. Yang dimaksud itu libur sekolah itu belajar di rumah dan pakai media lebih efektif, pokoknya mencegah penghentian proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah yang bikin banyak orang berkumpul. Yang kedua itu adalah peliburan tempat kerja. Pembatasan proses bekerja di tempat kerja sebagai gantinya proses bekerja di rumah tempat tinggal masing-masing. Pengecualian peliburan tempat kerja ini buat yang melakukan pelayanan terkait pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Itu pengecualiannya. Yang ketiga itu adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Semua kegiatan ibadah. Nah, pemakaman buat orang yang meninggal bukan karena COVID-19 juga itu tuh dilarang pesertanya atau orangnya tuh berkumpul lebih dari 20 orang. Nah, keempat itu adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, sebagai pengecualian lagi ini adalah tempat supermarket, fasilitas pelayanan kesehatan, terus ada
perusahaan yang digunakan diperuntukkan untuk fasilitas karantina, fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga. Nah, yang kelima itu adalah pembatasan sosial dan budaya. Pembatasan sosial dan budaya ini termasuk semua perkumpulan, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Selanjutnya itu adalah nomor 6, pembatasan moda transportasi. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya, kendaraan umum, pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Selanjutnya nomor 7 itu adalah pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan operasi militer kepolisian, baik unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.